pujian yang pertama itu mendukung kami. Tolong ditampilkan syairnya saja. Pujian yang pertama tadi apa tadi? Ya, Bapakku datang. Ada syair yang di sini. Ya, terus selanjutnya. Terus. Nah, tak usah ku takut, ya, tak usah ku bimbang, sebab ya kau di dalam. Kau itu adalah Yesus. Yesus ada di dalam kita. Nah, ini yang akan kita bahas bersama-sama. Benarkah Yesus ada di dalam diri kita? Ada di dalam hidup kita. Yang membuat kita tidak takut, kita tidak khawatir, kita tidak gentar untuk menghadapi segala masalah persoalan yang ada di bumi ini. Jadi pujian ini mendukung banget ya buat firman Tuhan bahwa tak usah ku bimbang, kau di dalamku, Yesus di dalamku. Mari kita akan buka Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Ya, saya bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Alangkah baiknya mari kita akan baca dulu dari ayat yang pertama sampai yang ke-10 akan saya bacakan. Nanti pokok bahasan pada siang hari ini adalah ayat yang ke-5. Ayat yang pertama di sini saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Nasihat-nasihat terakhir. Ini adalah nasihat daripada Rasul Paulus, rasul yang dipakai oleh Tuhan, memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Korintus yang kedua kali. Demikian bunyinya. Ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara sah. Ayat yang kedua. Kepada mereka yang di masa yang lampau berbuat dosa, dan kepada semua orang lain telah kukatakan terlebih dahulu, dan aku akan mengatakannya sekali lagi. Sekarang pada waktu aku berjauhan dengan kamu, tepat seperti pada waktu kedatanganku kedua kalinya, bahwa aku tidak akan menyayangkan mereka pada waktu aku datang lagi. Ayat yang ketiga. Karena kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaraan aku, dan ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Ayat yang kelima. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Tetapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran yang dapat kami lakukan perbuatan. Ya, kami ulangi, yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Sebab kami bersuka cita apabila kami lemah dan kamu kuat, dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu,
supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah pesan-pesan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Tetapi saat siang hari ini kami akan bahas ayat yang kelima, yaitu yang di sini dikatakan, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu? Sebuah pertanyaan. Apakah saudara tidak yakin akan diri saudara kalau Kristus itu ada di diri saudara? Di sini dikatakan, jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Kalau terjemahan bahasa Indonesia tidak tahan uji itu hanya bahasa yang sangat sederhana. Jika demikian, kamu tidak tahan uji. Tetapi saudara, melihat bahasa aslinya sangat ngeri. Bahasa aslinya di sini dikatakan, kalau bahasa Inggrisnya dikatakan reprobate, yang artinya ditolak, buruk, jelek, tidak baik. Ditolak. Jadi kalau kita tidak yakin atas diri kita bahwa Yesus itu ada di dalam diri kita, kita ditolak di hadapan Allah. Itu bahasa itu kasar banget kalau saya terjemahkan di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Kasar. Jadi sangat marah sebenarnya Yesus itu. Tuhan kita sangat marah ketika kita mengaku orang Kristen tapi kita tidak pernah meyakini diri kita kalau Yesus itu ada di dalam diri kita. Makanya di sini dikatakan, selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu? Apakah kita ini nggak yakin akan diri kita kalau Yesus itu ada di dalam hidup kita? Seringkali kita mengeluh berkepanjangan, kita seringkali bersedih berkepanjangan ketika kita menghadapi sebuah kehidupan yang sangat sulit, seperti masa-masa sekarang yang begitu sulit, usaha sulit, segala sesuatu dipersulit, beli bensin oke dipersulit. Kita seringkali menggerutu. Nah, meni kieu-kieu teh ngirup teh. Meni hese. Kurang mah ibadah berdoa nah tapi usaha teh sepi wae, dagang teh sepi wae, hese wae duit. Artinya kita tidak yakin atas diri kita bahwa Yesus ada di dalam kita. Amin. Kalau kita yakin bahwa Yesus ada di dalam diri kita, kenapa Yesus izinkan sesuatu terjadi di dalam hidup kita? Kesusahan melanda hidup kita. Itu ada sebuah rencana Allah, ada sebuah program Allah yang akan terjadi di dalam hidup kita supaya kita kuat iman kita. Seperti pujian kita dikatakan, memperkuat iman kita. Saudara, belajar tentang iman beberapa bulan yang lalu sempat saya bahas, yaitu tentang iman, bahwa iman itu adalah Yesus. Kalau kita memiliki iman, artinya kita memiliki Yesus. Coba ditampilkan di dalam Markus 11 ayat 22. Di sini apa itu iman? Ini sebuah percakapan. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Percayalah kepada Allah. Kalau di dalam terjemahan aslinya, di dalam terjemahan bahasa Inggris, di sana dikatakan have faith of God. Artinya milikilah imannya Allah. Have faith of God, have faith in God. Milikilah imannya Allah. Imannya Allah itu siapa? Imannya Allah adalah Yesus yang dinanti-nantikan sesuai dengan di Kolose 3 ayat 23 dan 24, nggak usah ditampilkan ya. Sesuai itu, jadi yang dinanti-nantikan bangsa, yaitu iman. Ketika iman itu datang, yaitu Yesus. Jadi Yesus itu adalah imannya Allah.
Milikilah imannya Allah, yaitu Yesus. Ketika kita memiliki Yesus di dalam hidup kita, kita meyakini bahwa Yesus ada di dalam diri kita. Apapun yang terjadi di dalam diri kita tidak membuat kita goyah. Baik itu di dalam pengiringan, baik itu di dalam doa, baik itu di dalam pelayanan, kita tidak akan pernah bersungut-sungut, kita tidak pernah akan menggerutu, kita tidak akan pernah mempersoalkan kesulitan di dalam gereja. Saudara, seringkali kadang kalanya banyak anak-anak Tuhan kesinggung saeutik lumpat dina pelayanan. Itu kata firman Tuhan dikatakan reprobat, ditolak, dibuang sama Tuhan, tidak diakui sama Tuhan. Terjemahan bahasa Indonesia cuma dikatakan artinya kamu tidak tahan uji. Kalau demikian berarti kamu tidak tahan uji. Tetapi di dalam terjemahan bahasa Inggris sangat keras dan sangat ditekankan bahwa kamu akan ditolak, kamu penjahat. Reprobat itu terjemahan dalam bahasa Indonesianya sangat banyak tapi kasar. Sebenarnya kasar itu pantas diucapkan seseorang yang marah, yang tidak setuju. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya merenungkan ini, ya Tuhan, akukah ini Tuhan? Ya. Marilah jemaat Tuhan di tempat ini kita belajar untuk semakin memperkuat iman percaya kita. Yakinilah sungguh-sungguh bahwa Yesus itu ada di dalam kita, yang tidak akan pernah terkalahkan oleh apapun, tidak akan pernah terkalahkan oleh siapapun. Oknum apapun tidak akan pernah bisa mengalahkan kita selagi kita tetap berjalan di dalam kebenaran, berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, dan memiliki Yesus ada di dalam diri kita. Di dalam Markus tadi dikatakan, di dalam terjemahan sehari-hari bahasa Indonesia yaitu have faith of God. Milikilah imannya Allah. Jadi kita itu harus memiliki imannya Allah, yaitu Yesus. Yesus itu adalah imannya Allah yang dijadikan semenjak dunia ini belum dijadikan. Yesus sudah dibuat, darah Yesus sudah dipersiapkan, karena itu adalah imannya Allah yang akan bisa menyelesaikan segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ciptaannya sendiri. Hanya Yesus jalan. Seringkali kita orang Kristen, seringkali kita orang aktivis gereja, pelayan Tuhan, kita masih beralasan di dalam kita melayani Tuhan. Di hadapan Tuhan tidak pernah ada alasan. Tuhan memberikan kebijaksanaan untuk kita mengatur waktu. Di mana waktu untuk ibadah, di mana waktu untuk mencari uang, di mana waktu untuk berkeluarga. Ketika kita sungguh-sungguh kita mau melayani Tuhan dengan hati yang benar-benar kita serahkan kepada Tuhan, dengan hidup yang kita percayakan kepada Dia, Yesus, imannya Allah itu menjadi milik kita dan tinggal di dalam diri kita, maka kita tidak akan pernah takut dan khawatir menghadapi apapun. Bukan berarti gak susah, saudara. Bukan berarti gak kekurangan uang, saudara, jangan salah paham ya. Bukan berarti gak kekurangan uang, bukan berarti gak susah. Walaupun kekurangan uang, walaupun kita dalam kesusahan apapun, tapi hati kita sukacita di dalam Tuhan yang penuh pengharapan, karena Yesus bekerja di dalam hati kita, gak membuat kita stres, akhirnya kita masuk rumah sakit jiwa. Amin. Saudara, ini serius. Di sini sangat keras dikatakan bahwa jikalau tidak demikian, kamu ditolak, kamu akan dibuang, kamu penjahat, aku tidak kenal kamu. Saudara, dengan tegas Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaatnya, lihat, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Uji, karena yang tahu iman kita adalah diri kita sendiri kepada Dia, Allah yang mengasihi kita. Saya tidak tahu imannya Bapak Gembala sejauh mana iman percayanya kepada Yesus.
Dan begitu pula Bapak Gembala tidak tahu iman kita sejauh mana. Ya. Saya pun tidak tahu sejauh mana iman saudara terhadap Yesus. Maka di sini firman Tuhan katakan bahwa ujilah dirimu. Kita yang harus bisa menguji diri kita sendiri. Apakah kita masih bisa tetap tegak di dalam iman? Selanjutnya dikatakan, ujilah, selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu? Bahwa Yesus ada di dalam. Yesus in you. Yesus ada di dalammu. Saya bersyukur kepada Tuhan mendapatkan firman ini tadi. Kami belajar bahwa sesungguhnya kami juga merasa goncang saat-saat ini. Kemarin waktu mau berangkat doa puasa, saya lemes, saya tidur. Kenapa Bu? Kok lemes banget saya? Seperti memang udah 2 hari kami lemes banget. Gak tahu kenapa tubuh kami memang gak fit. Baru ini aku ngalamin mau doa puasa, aku males. Tanyain istri saya. Aku bilang males. Lemes banget, tubuhnya gak enak. Tapi saya bilang tidak. Kita tetap harus berangkat. Ya. Karena kita komitmen di hadapan Tuhan. Sebuah komitmen tidak bisa ditawar. Apapun yang terjadi, berangkat. Berangkat, saudara. Apa yang terjadi? Saya sukacita. Setelah berdoa dan puasa, saya sukacita kembali dipulihkan sama Tuhan. Walaupun pulang macet sampai rumah jam 9 ini, sukacita ada. Sudah. Itulah karya daripada Roh Kudus. Karya Tuhan. Karya Yesus yang ada di dalam diri saudara dan saya. Tapi kenapa seringkali orang Kristen itu tidak yakin bahwa Yesus itu ada di dalam diri kita? Sedangkan firman Tuhan katakan bahwa Yesus in you. Yesus ada di dalammu. Tapi seringkali kita tidak percaya. Kurang mempercayai. Saat kita mengalami masalah, kita ambil dengan akal kita sendiri. Dengan taktik kita sendiri. Hari Sabtu, ini saya cuma cerita aja ya, tidak ada maksud apa-apa. Kami cerita. Kalau hari Sabtu ada jadwal doa puasa, saudara tahu, saya harus tutup usaha. Saya nggak jualan. Situasi sulit, apa dampaknya kalau kita nggak jualan? Tentu duit nggak ada pemasukan. Setuju? Situasi lagi sulit seperti ini, dagang terus wae pas-pasan, komo lamun dagang. Saudara, ini cuma cerita ya. Tapi itulah sebuah harga yang memang harus dibayar, komitmen kita di hadapan Tuhan. Apakah itu bisa digantikan dengan orang lain? Kecuali diri kita sendiri? Tidak. Diri kita sendiri yang harus membayar harga, bukan orang lain. Ketika kita berkomitmen di hadapan Tuhan. Kalau saya bayangkan gitu, secara manusia ini cuma cerita aja, nggak ada maksud apa-apa. Nggak seureun dagang, kudu ngaluarkeun bensin, macet genep jam sampai nepi ka imah deui. Secara jasmani apa yang kita dapat, saudara? Apa yang kita dapat secara jasmani, tetapi secara rohani tidak bisa dibayar oleh apapun sukacita besar yang Tuhan berikan. Tuhan pulihkan hatiku. Saudara, sebuah komitmen. Saya cerita sama Nopi kemarin sebelum Bapak Gembala datang. Inilah komitmenku. Selagi aku masih kuat nyetir, selagi aku masih kuat, kami akan berjalan. Tapi suatu saat nanti untuk doa puasa kami tidak bisa datang. Mungkin karena aku sudah tua, aku sudah tidak bisa lagi nyetir. Saudara bisa tanya Nopi, aku cerita kemarin. Tapi suatu saat nanti pasti aku tidak bisa. Mungkin sakit, ya. Tetapi selagi aku sehat, saya cerita sama Pak Sariman, selagi aku masih bisa berjalan, aku tetap jalan. Kecuali saya sudah tidur di tempat tidur, itu udah beda lagi ceritanya. Artinya kita tidak bisa.
Tuhan tidak pernah menuntut apa yang tidak bisa kita lakukan, tetapi Tuhan menuntut yang seharusnya kita bisa melakukan. Kenapa? Hidup ini sudah difasilitasi oleh Tuhan. Kita diberi akal, pikiran, kemampuan, tenaga, sejumlah organ tubuh yang begitu lengkap, ada tangan, kaki, otak untuk berpikir. Itu adalah sebuah fasilitas dari Tuhan yang Tuhan anugerahkan untuk manusia, supaya kita manusia dengan fasilitas itu bisa berjalan mendekatkan diri kepada Tuhan dan kita melayaninya sesuai dengan program Allah. Setuju? Kita dikasih mulut untuk kita memuji Tuhan dan berdoa, untuk memberitakan Injil. Kita diberi kaki untuk kita berjalan, diberi tangan untuk kita bekerja, dan diberi otak kita ini untuk berpikir. Untuk berpikir lebih bijaksana, baik itu mengatur waktu, saat-saat ibadah, saat-saat kita ada kegiatan gereja, dan saat mana kita harus cari uang, dan saat mana kita waktu untuk keluarga happy-happy jalan-jalan. Semua itu pasti difasilitasi oleh Tuhan di dalam diri kita. Cuman kadang-kadang kita itu lebih memprioritaskan pribadi daripada Tuhan. Ada amin? Amin. Tapi di Gunung Sinai sini nggak ada kan yang begitu? Ada. Saudara, realitanya manusia memprioritaskan diri kita. Kaki kalau berjalan ke gereja meni berat, tapi lawan lolompangan di mall meni hampang pisan. Itu kita. Akuilah Tuhan, ini aku Tuhan. Ampuni aku. Ke gereja, ker duit bu, ker beli bensin ke ke gereja entong. Kalau bilang entong lah, daripada ker beli bensin bensin mahal, ya bensin naik, kan bisa untuk yang lain. Tetapi itu bukan maunya Tuhan, bukan maunya Tuhan. Kita tetap, Tuhan memfasilitasi hidup kita. Dengan segala organ tubuh yang ada ini fasilitas daripada Tuhan. Ya, di luar tubuh dunia ini ada udara, ada segala sesuatu, ini semua fasilitas yang Tuhan berikan. Cuman kita tinggal bijaksana untuk kita menggunakan fasilitas yang dari Tuhan. Otak untuk berpikir apa yang terpenting, apa yang harus kita prioritaskan. Kita memprioritaskan dunia. Apa kata firman Tuhan? Bahwa harta kekayaan akan dimakan nyengat, harta kekayaan akan binasa, dan harta kekayaan tidak bisa kita bawa ke surga. Tapi memprioritaskan Tuhan, yaitu Yesus, imannya Allah. Saudara, firman Tuhan katakan, have faith of God, milikilah imannya Allah, yaitu Yesus yang ada di dalam diri kita ini. Benar-benar kami imani bahwa Yesus itu ada. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah hal yang serius. Jangan hanya sekedar menjadi jemaat Natalan, ya. Kita semangat kalau mau Natal, ya. Kalau mau Natal semangat sekali ke gereja, Natalan semangat ke gereja, ya. Hari-hari biasa kita ya enggak lagi. Kegiatan gereja ya nantilah kalau nggak sibuk. Ya nantilah gak sibuk, sudah tiba mau Natalan lagi, kan seperti itu. Dikatakan, ayolah kita ada ini, ada itu, ayo, nantinya bulan depan. Udah bulan depannya bilang lagi, oh ya bulan depannya lagi ya, bulan depannya lagi, udah mau Natalan lagi. Waktu ke waktu terus berjalan. Tetapi Tuhan selalu sabar menunggu. Dia di sana selalu. Dia di sana selalu dengan sabar menunggu. Dia di sana selalu. Yesus ada di sana selalu. Yesus ada di surga.
Yesus in heaven. Yesus ada di dalam surga. Dia di sana selalu dengan sabar menunggu kehadiran saudara dan saya. Dengan sabar menunggu saudara bisa membayar harga untuk surga itu sesuai apa yang diperintahkan oleh firman. Yaitu imani bahwa Yesus itu ada di dalam diri kita. Tentu saya bicara begini itu adalah bukan hal yang mudah. Ya, untuk melakukan itu bukan hal yang mudah. Untuk itu, kenapa? Di tempat ini saya adakan doa puasa. Kami bersama-sama berdoa dan puasa. Ketika kita berdoa dan berpuasa sungguh-sungguh, maka perkara yang mustahil bagi manusia, yang tidak mustahil bagi Tuhan itu akan terjadi dalam diri saudara dan saya. Ketika itu kita lakukan, bahwa kita imani bahwa Yesus ada di dalam diri kita. Kalau di dalam ayat firman Tuhan, ada sebuah penyakit yang tidak bisa disembuhkan hanya dengan doa dan puasa. Penyakit juga bicara dengan masalah pribadi kita, dengan masalah kehidupan kita. Ada sebuah masalah di dalam kehidupan kita yang tidak bisa kita selesaikan kecuali kita berdoa dan puasa. Artinya hanya menunggu mujizat daripada Tuhan, bukan manusia. Gereja kita segini-gininya, kita merindukan gereja ini bisa diangkat ke atas lantai 2, bisa untuk ibadah lebih leluasa, mempunyai fasilitas yang lebih nyaman kita. Bukan berarti sekarang gak nyaman, ya, tapi itu adalah sebuah kerinduan. Kita harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita harus lebih mengerti. Sesuai pujian yang dikatakan demikian, ajarku mengerti segala rencanamu. Kalau kita dikasih mengerti sama Tuhan, rencana Tuhan di dalam kehidupan orang percaya, di dalam gereja-gereja Tuhan, maka kita akan selalu iman kita semakin dikuatkan. Apakah ada dalam rencana Tuhankah gereja kita dibangun menjadi lantai 3 atau 2? Apakah itu dalam rencana Tuhan? Atau mungkin Tuhan berkata, sok gerejamu dibangun sampai 3 lantai, tapi jemaat bowo, aridit kabeh, tidak ada damai sejahtera, nggak ada sukacita, lamun pujian, lamun ibadah jika kuburan. Mau milih mana? Sekarang gereja kecil, tapi wes sukacita seperti 3.000 orang. Kita bertepuk tangan, meloncat-loncat. Mau milih mana? Tentu kita milih yang walaupun demikian, tapi kita sukacita. Pemain musiknya, apalagi kalau saya melihat pemain drumnya, wah luar biasa. Amen. Semangatnya, cek duk, wah. Luar biasa. Kita punya pemain musik yang ada. Tetapi kalau kita tahu rencana Tuhan, kita tahu rencana Tuhan, mungkin gereja ini akan dibangun menjadi besar, tetapi jemaat pun tetap bertambah, bukan berkurang. Amin. Kenapa saya katakan begini? Karena saya punya pengalaman. Saudara lihat gereja yang di Muhammad Toha, yang di Cikareleng, besar sekali, gerejanya gede, dibangun habis miliaran. Dengan doa puasa, kami pun ikut ambil bagian di dalamnya. Tapi ketika gereja gede sekarang jemaatnya nggak ada. Jemaat lamanya kabur semua. Karena ada sesuatu yang tidak pas, saudara. Buat apa bangunan gede? Buat apa gereja gede? Jemaatnya Allah, arindi jemaat nu bawa lagi arah rawuh kabeh. Tidak sukacita. Saudara, saya punya pengalaman. Kita memang merindukan gereja itu dibangun, tapi harus disertai jemaatnya tumbuh. Bukan gereja Nahunggul yang tumbuh, tetapi jemaat nanti tumbuh. Engke tempo gereja dibangun, pas sirik-sirik, pahayang-hayang, siling ngomongkan, akhirnya kabur hiji hari ini peang jemaat. Sukacita nggak ada. Setuju? Untuk itu, iman
Selidikilah dirimu, selidikilah hatimu. Apakah benar-benar saudara kita ini yakin Yesus ada di dalam diri kita? Kalau kita yakin Yesus ada di dalam diri kita mau marah pun gak jadi loh saudara. Kalau tahu Yesus ada di dalam diri kita kan, Yesus itu gak suka kalau kita tuh marah, gak suka. Kita kan harus sabar, kita harus lemah lembut. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, have faith of God. Milikilah imannya. Milikilah Yesus. Kalau kita memiliki Yesus, kita memiliki firman-Nya, kita memiliki Roh Kudus di dalam diri kita. Karena firman, Yesus dan Roh Kudus itu adalah menjadi satu unity yang tidak bisa diperpisahkan. Tetapi dia adalah tiga pribadi yang berbeda, tetapi satu unity. Ketika ketiga hal itu, tiga oknum itu ada di dalam diri kita, maka suatu kekuatan yang besar akan terjadi di dalam diri kita. Walaupun hidup kita secara material kita pas-pasan, tetapi di dalam roh kita menjadi kuat, kita menjadi mampu untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan pada saat siang hari ini boleh menjadi berkat